Boleh saya tanya sesuatu? Kalau hari ini saya tanya, dana pensiun Anda cukup sampai usia berapa? Kira-kira bagaimana Anda menjawabnya? Saya yakin kebanyakan orang tidak bisa. Dan menurut saya itu bukan salah mereka. Karena cara menghitungnya jarang diketahui. Yang ada hanya angka di buku tabungan. Dan harapan bahwa angka itu cukup. Tapi harapan saja tidak cukup. Saya tidak bilang ini untuk menakut-nakuti. Saya bilang ini karena saya peduli. 7 dari 10 pensiunan Indonesia kehabisan uang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. 7 dari 10. Kalau kita duduk bersama-sama dengan 10 orang pensiunan, 7 di antara mereka mengalami masalah ini. Nah, di video ini, saya ingin berbagi dengan Anda. Dan kita hitung bersama. Berapa lama dana pensiun Anda benar-benar akan bertahan? Dan kalau jawabannya mengkhawatirkan, mari kita bahas tentang solusi yang tepat untuk mengatasinya. Satu hal lagi sebelum kita mulai. Di bagian ke-9 nanti, ada angka yang biasanya membuat orang terdiam cukup lama. Setelah melihatnya, saya ingin Anda sampai di bagian itu. Saya mau cerita sesuatu dulu. Cara paling umum orang menghitung dana pensiun mereka kira-kira begini. Pengeluaran saya 5 juta sebulan. Dana pensiun saya 600 juta. Berarti cukup untuk 120 bulan. Sekitar 10 tahun. Kalau Anda pernah berpikir seperti itu, Anda tidak sendirian. Hampir semua orang berpikir dengan cara yang sama. Tapi ada yang terlewat dari hitungan itu. Bukan satu hal. Ada 3. Yang pertama adalah inflasi. Coba ingat sebentar. 20 tahun lalu, semangkuk bakso harganya berapa? Sekarang harganya berapa? Itulah cara inflasi bekerja setiap harinya. 5 juta rupiah hari ini. 10 tahun ke depan, daya belinya tidak akan sama. Bisa berkurang hampir setengahnya. Yang kedua adalah biaya kesehatan. Ini yang paling sering membuat orang kaget. Semakin bertambah usia, kebutuhan kesehatan semakin besar. Dokter, obat rutin, vitamin. Belum lagi kalau ada kondisi yang perlu penanganan serius. Dan berbeda dengan pengeluaran lain. Biaya kesehatan tidak bisa kita tunda. Kalau memang sudah dibutuhkan. Yang ketiga adalah usia hidup yang semakin panjang. Ini sebenarnya kabar yang baik. Kita hidup lebih lama dari generasi sebelumnya. Tapi artinya dana pensiun kita juga harus mampu bertahan lebih lama. 3 hal inilah yang membuat hitungan sederhana tadi bisa meleset sangat jauh dari kenyataan. Oke, sekarang kita hitung bersama. Saya minta tolong satu hal. Pause video ini sebentar. Ingat atau tulis angka pengeluaran bulanan Anda. Sudah? Bagus. Rumusnya sebenarnya tidak rumit sama sekali. Pengeluaran bulanan Anda dikali 12 bulan. Dikali berapa tahun lagi kira-kira Anda akan hidup. Kita pakai contoh nyata supaya lebih mudah dipahami. Misalnya pengeluaran Anda 5 juta sebulan. Usia sekarang 60 tahun. Dan Anda berharap hidup sehat sampai 80 tahun. Berarti ada 20 tahun yang perlu dicukupi. Hitungannya sederhana. 5 juta dikali 12 dikali 20. Hasilnya 1.200.000.000 rupiah. Sekarang bandingkan dengan dana yang Anda miliki hari ini. Apakah sudah melewati angka itu? Atau masih di bawah? Simpan dulu jawabannya. Karena angka ini belum final. Sebentar lagi kita tambahkan faktor inflasi. Dan hasilnya akan cukup mengejutkan. Masih ingat angka yang tadi kita hitung? 1.200.000.000. Sekarang saya ingin tunjukkan sesuatu yang mungkin agak mengejutkan. Uang 1.200.000.000 yang Anda pegang hari ini, 20 tahun ke depan, daya belinya hanya setara dengan sekitar 450 juta rupiah. Bukan karena uangnya berkurang, tapi karena harga-harga di sekitar kita terus naik setiap tahunnya. Uang yang sama bisa beli lebih sedikit. Nah, kalau begitu, berapa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk 20 tahun ke depan? Dengan inflasi sekitar 5% per tahun, kebutuhan dana pensiun Anda yang sesungguhnya adalah sekitar 2,67 kali dari kebutuhan dasar yang tadi kita hitung. Artinya, 1.200.000.000 dikali 2,67. Hasilnya sekitar 3 miliar rupiah. Saya tahu,
Angka itu besar. Dan saya tidak mau pura-pura angka itu kecil. Tapi saya juga tidak mau Anda berhenti di sini dan merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Karena percayalah, masih banyak yang bisa dilakukan. Dan kita akan bahas itu sebentar lagi. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan. Dan ini yang paling jarang dibicarakan orang. Biaya kesehatan. Waktu kita masih muda dan aktif bekerja, biaya kesehatan mungkin tidak terasa besar. Sesekali periksa dokter. Sesekali beli obat. Tapi setelah usia 60 tahun, kebutuhannya berubah. Obat yang harus diminum setiap hari. Kontrol rutin ke dokter spesialis. Dan sesekali, ada kondisi yang membutuhkan perawatan yang lebih serius. Ini bukan skenario yang dibuat-buat. Ini kenyataan yang dihadapi oleh sebagian besar lansia di Indonesia. Dalam perencanaan yang baik, sebaiknya Anda sisihkan sekitar 10 hingga 15% dari total dana pensiun, khusus untuk kebutuhan kesehatan. Kalau total kebutuhan Anda 3 miliar rupiah, berarti sekitar 300 juta sampai 450 juta rupiah untuk kesehatan saja. Saya tahu angka ini terasa berat untuk didengar. Tapi lebih berat lagi rasanya kalau kita tidak siap dan harus kelabakan mencari dana di saat kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan. Lebih baik tahu sekarang. Lebih baik siap dari sekarang. Sekarang mari kita cek bersama. Dari semua hitungan yang sudah kita lakukan, kira-kira Anda ada di posisi mana sekarang? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, posisi Anda aman. Dana yang Anda miliki sudah cukup. Bahkan mungkin lebih dari cukup. Kalau Anda ada di posisi ini, saya senang mendengarnya. Tugas Anda sekarang adalah menjaga apa yang sudah ada dengan bijaksana. Dan memastikan dana itu tidak tergerus oleh keputusan yang tidak perlu. Kemungkinan kedua, posisi Anda waspada. Dana Anda cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi kalau ditambah inflasi dan biaya kesehatan, ada celah yang perlu diisi. Ini bukan posisi yang buruk. Anda masih punya ruang untuk bergerak. Dan sebaiknya bergerak sekarang, sebelum celah itu semakin melebar. Kemungkinan ketiga, Anda perlu bertindak sekarang. Dana yang ada masih jauh dari kebutuhan sesungguhnya. Saya tidak mau bilang jangan khawatir, karena mungkin memang ada rasa khawatir yang wajar. Tapi yang paling penting sekarang adalah mulai bergerak. Ada 5 langkah yang bisa Anda mulai. Pertama, duduk dan periksa pengeluaran bulanan Anda. Mana yang memang perlu, mana yang bisa dikurangi. Kedua, pikirkan apakah ada sumber pendapatan yang masih bisa dijalankan, yang tidak terlalu menyita energi dan risikonya rendah. Ketiga, bicarakan kondisi Anda dengan seseorang yang benar-benar paham soal perencanaan keuangan. Jangan tebak-tebakan sendiri. Keempat, pastikan Anda punya perlindungan kesehatan yang memadai. Asuransi yang tepat bisa menjadi penyangga di saat-saat yang tidak terduga. Dan kelima, jangan biarkan dana Anda hanya diam. Ada instrumen investasi yang aman, yang bisa membuat uang Anda tetap tumbuh meski perlahan. 5 langkah ini tidak perlu dilakukan semuanya hari ini. Tapi mulailah dari yang pertama. Hari ini, kita sudah berbagi banyak hal hari ini. Dan saya harap semua yang kita bahas tadi tidak membuat Anda merasa khawatir berlebihan. Justru sebaliknya. Saya harap sekarang Anda merasa sedikit lebih tahu, sedikit lebih siap, dan sedikit lebih tenang. Karena memang begitulah seharusnya. Orang yang paling damai di masa pensiunnya bukan selalu yang punya uang paling banyak, tapi yang paling paham kondisi mereka sendiri, yang sudah menyiapkan diri dengan kepala dingin, dan yang tidak menunggu masalah datang. Sebelum mulai berpikir, Anda sudah mengambil langkah itu hari ini, dengan menonton video ini sampai sejauh ini. Kalau Anda rasa video ini ada manfaatnya, bagikan ke orang yang Anda sayangi. Mungkin ada teman lama yang sedang memikirkan hal ini. Mungkin ada adik atau kakak yang butuh pengingat ini. Mungkin ada orang tua yang belum pernah mendengar penjelasan seperti ini sebelumnya. Karena informasi yang tepat bisa mengubah keputusan seseorang. Dan keputusan yang tepat bisa mengubah hidupnya. Di video berikutnya, kita akan bicara soal instrumen investasi yang aman dan cocok untuk pensiunan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.